tahlilul lafzi utawi iki iku ngudari makna kang bangsa lafzi, ngudari makna bahasa. Askhantumuhum, sudah banyak melakukan pembunuhan, menaklukkan mereka, sudah bertekuk lutut. Apa maknanya askhantumuhum? Ayat tegese aksartum, wus ngakeh-ngakehne sira kabeh, fihim ing dalem para musuh-musuh, al-qatla ing pembunuhan, wal jirohalan melukai musuh. Yuqalu ten ucapake askhonal aduwa, maknanya iza aksara, nalika wis bisa ngakeh-ngakehne sapa wong, fihi ing dalam adu, al jiroha ing melukai. Qala wis dawuh sapa Ibnul Mandzur fil lisan ing dalam lisanul Arab, masdarnya askhona iskhon, wal iskhon utawi maknane iskhon fi kulli syai'in ing dalam saben-saben barang, yaiku quwwatuhu kekuatane syai' wa syiddatuhu lan banget serangane syai'. Yuqalu dan ucapake qad askhanahu al-marad. Apa maknanya? Ayat tegese idza stadda, nalika wis banget parah, idza staddat apa kuwatu kekuatane sakit mau marad alaihi ing atase wong, wa wahana lan gawe lemah, lan ndadekake lemah apa marad hu ing wong. Askhonat hul jiroha, apa maknanya? Ayat tegese awahanat, membuat lemah apa jiroha hu ing wong. Wa qawluhu hatta yuskhina fil ard, apa maknanya askhona yuskhinu? Ayat tegese maknahu hatta yubaligho, sehingga nemen-nemeni sapa wong, fi qatli a'da'i ing dalem oleh mateni musuh-musuhi. Nek wis nemen oleh mateni musuh dibahasakan hatta yuskhina fil ard. Itu maknanya askhona yuskhinu iskhon. Al-wasaq fasuddul wasaq, kuatkan tali borgolnya, jangan sampai lepas. Alatnya kuat, sistemnya kuat, mentalnya aparat juga kuat. Lalu lobby-lobby internasional di negara itu kerjasama dengan negara asing juga kuat. Lalu dari sisi regulasinya secara logika ilmiah dalil kuat sehingga nggak bisa diganggu gugat. Itu namanya fasuddul wasaq. Al-wasaq utawi al-wasaq fil asli ing dalam asali iku masdarun masdar, kal kholas koyo wazan kholas, khalas wasaq, ya sama. Wa urida lan den karepake bihi kelawan istilah al-wasaq iku matali borgol yusaku kang diikat sapa wong bihi kelawan ma. Ayat tegese matali yurbatu kang digawe ngikat apa ma, kal habli koyok to tampar, wa ghairihi lan sakliyane habl. Qala dawuh sapa Ibnul Mandzur fil lisan ing dalam kamus lisanul Arab, wal wasaq iku ismul isaq, aran masdar isaq. Isaq masdar fi'il mandinya awsaqo yusiqu isaqon, maknane ngencengi oleh naleni. Wong Blitar ngarani ngrusani, ditaleni sing rasa ben ora udar, ya. Itu namanya awsaqo yusiqu isaqon. Pernikahan itu dalam Quran disebut misaqon
ghalidha, misak suatu perjanjian yang diikatku kuat, misak awsaqa yusiqu ya. Maka dari istilah Quran nikah disebut misaqan ghalidha. Untuk menuju misaqan ghalidha, upayakan enggak ada masalah antara si calon putra putri oke banget. Ya, mantep juga enggak ada kesalahpahaman, enggak ada yang tipu-tipu. Khawatir enggak tipu-tipu kadung mantep tiba-tiba salah. Ya. Lalu dari keluarga masing-masing upayakan benar-benar clear. Keluarga putra dukung semuanya, keluarga putri juga dukung semua. Ojo nikah lari tanpa diridhoi orang tua, nanti goyang di tengah perjalanan. Namanya juga misaqon ghalidha. Jangankan sampai enggak didukung wong tua. Di keluargamu ada saudara sanak famili sing enggak gelem. Nah iso dijak musyawarah sik sampai paham. Ono paklik bulik sik menolak. Di sowani ngeten lho bulik larini. Nek jenengan boten percados, monggo kula jak sowan teng Mbah Yai. Sampai clear baru berjalan. Ojo kok keluarga kene sik simpang siur sik ono pro kontraan belasai. Bareng tengah perjalanan ono masalah lho tenan to man wong tuwek kandhane lho tenan to. Lah ngono kuwi ya. Misaqan ghalidha. Lalu prosesnya baik itu hukum syar'i, hukum hukumah pemerintah beres semua, mulai dari pemberkasan beres, terus akta kelahiran beres, kakak juga beres, nggak ada kesalahan penulisan satu huruf pun nggak ada, menghindari kesimpang siuran, beres, statusnya beres semua. Kalau ternyata ada, itu katanya dulu anak angkat, bukan itu bapaknya. Dari awal kudundang diberes, bapak asli saja nih sok. Ojo kadung rapi di ngapunten mas, bapakku asli tiba ini kau dulu. Malah ngangkati maneh lah. Ya, itu misaqon ghalidha, jangan ada masalah. Clear barulah budal. Kemudian nikah siri itu enggak memenuhi ketentuan misaqon ghalidha. Komitmennya kurang, kecintaan setianya kurang, enggak memenuhi kriteria misaqon ghalidha. Bermasalah pemberkasannya, enggak memenuhi misaqon ghalidha. Quran wis nyebut ngono kuwi. Maka nikah mut'ah itu enggak Qur'ani, enggak memenuhi ketentuan misaqon ghalidha. Lah wong ketemu nang mikrolet. Mbak sampean ayu men gelem tak rapi. Jadi Mas, iki 2 juta seminggu ya. Cil oke tak terima. Ngono dadi nikah, mosok ngono iki ya jenenge misaqon ghalidha ya ora. Ono saksine yang benar-benar enggak masalah secara syarat. Menurut saya kredibilitas saksi memang enggak diragukan. Dia orang yang selama ini enggak pernah khianat, enggak pernah bohong, enggak pernah meninggalkan sholat. Ya, setiap berjanji senantiasa oke. Orang yang menang benar-benar masyhur, mujma'aleh lah, bisa dipercaya. Golek saksi sing ngono kuwi, Mas. Mungkin ini juga misaqon ghalidha. Ojo kok bareng dilaksanane akad tiba-tiba saksi bayaran. Terus untuk memperkuat misaqon ghalidha, proses oke, ijab kabul waline bener, dan sing pihak wedok dengan mas kawin sakmono jan lilo tenan, marem tenan, lego tenan, pencatatan semuanya oke, nggak ada masalah, baru dipublish. Fungsi PR, sosialisasi, nyebar undangan bil. Ojo moro-moro mlunu saya neng Gunung Kidul ya aja ya.
sebar undangan. Tonggo-tonggo padha weruh, kanca-kanca padha weruh, ngono lho. Sehingga sewaktu-waktu zaman jalan-jalan enggak difitnah wong. Oh monggo Gus sekali ning kabeh wong roh lek kuwi bojomu. Lah sampean rapi ning KUA, wong kampung mau tilap, kanca mau tilap. Ra enek sing weruh. Pas sampean boncengan sakjane sing mau bonceng bojomu. Tapi krono gak enek sing weruh, publikasinya enggak ada. Akhirnya sampean ayo ditingkik tut nek teko mburi apa gembil boncengan karo gendane. Kalau akhirnya diisukan gendaan, zaman ya aja ngremeng salahmu dhewe kok enggak publikasi. Maka iklan menjadi penting. Nabi dawuh, a'linun nikah. Publishlah nikah itu. Aja meneng-menengan. Bahkan di mazhab Maliki lebih penting publikasi daripada saksi. Andai enggak ada saksi resmi 2 orang tanda tangan. Tapi nyatanya wong sak kampung roh kabeh lek sampeyan nikah. Itu lebih bermakna daripada resmi ada 2 saksi, tapi meneng-menengan ning KU. Paham ya? Apa tadi? Misaqon ghalidha, awsaqo yusiqu isaqon. Yes. Makna wasaq. Terus kalau menurut saya semakin banyak kesamaan itu semakin menuju misaqon ghalidha. Status sosialnya juga imbang-imbang. Ya. Zaman anak wong yang paribasane wong desa duwe sawah seprapat, di pekarangan sak cukupe, duwe sepeda motor Beat misalnya, oleh calon, oleh maratuwa, ya lamun sak ndure didik ya motore Cherry. Zaman pendidikane S1, ya oleh calon ya podo-podo S1, atau kalau pondokan enggak S1 tapi levelnya selevel S1. Semakin kufu, semakin misaqon ghalidha. Sampeyan NU dhek yo NU podo. Lalu kalau perlu kultur kesukuan, ya juga podo. Karena sulit juga butuh waktu lama adaptasi. Wong Jawa rabi karo wong Papua. Sedina rong dina durung mesti iso lembil. Kesamaan kultur itu penting. Kesamaan gerakan dakwah, akidah itu penting. Itu mbak-mbak rapi karo wong di luar NU mari wudu disenggol. Mari wudu arep salat disenggol, suwe-suwe gregeten. Syukur-syukur ya sak pondok yang bil. Kembali oleh sak pondok apa wong liya iki? Nek sak peguron itu bae ono masalah. Itu konsultasi gampang. Guru atau kiai yang sama dengan istrimu pancen sak peguron. Andai zaman suan minta solusi, itu bisa memberi solusi karena dari awal kenal karaktermu, juga kenal karakter istrimu. Dari awal tahu permasalahan. Gembil moro-moro rapi arek UI. Terus bareng ono masalah sowan umi, lah umi ya rangruh. Raro apa-apa wong iki piye, karaktere piye. Masuk dari mana memberi nasihat, ya repot. Ya. Jadi lebih banyak kesamaan, insya Allah lebih mudah untuk harmonis. Ngerti bil ya? Nggak usah bermimpi terlalu tinggi. Kalau badhe pados anu kiai, sing hafidhah, sing wayu, dia doktor, bapaknya profesor doktor, direktur, jadi dhuwure. Sikil ngambah lemah itu penting. Ya. Boleh kepalamu sundul atap, tapi kakimu kudu tetap ngambah lemah. Nek enggak ngambah lemah jin.
Sawang sikile enggak mitik lemah. Berarti bangsa jin. Bismillahirrahmanirrahim. Taqulu ngucap sapa sira au saqtu masdarnya isaqon. Bisa juga isim masdar tapi wasaqon. Wal hablu utawi tali tampar awi syai'u utawa barang alladzi yusaku kang digawe naleni bihi barang mau iku wasakun den arani wasak, taline diarani wasak. Fasuddul wasak, kuatkan talinya. Wal jam'u utawi jama'e lafad wasak iku al-wusuq, jama'e fu'ul. Rungokno isim 4 huruf sebelum huruf akhir huruf ilat. Ja'iyya, ja'alib. Itu banyak yang jamaknya fu'ul. Khimar, khumur. Khumurum mustangfirah. Farrat min qaswarah. Khumur. Jamak dari khimar. 4 huruf sebelum akhir huruf ilat. Alif tuh. Tariqun, turuk 4 huruf kan? Sebelum akhir ya. Sabilun, subulas salam. Ngerti ya? Wasaqun, wusuk. Apa mana gini? Ribatun, rubut. Sarirun, surur. Ala sururim mutaqabilin. Ya. Fu'ul, surur. Wa qala dawuh sapa al-Jauhari, Imam Jauhari. Kamus as-sihah enggak salah iki. Awsaqahu fil wasaq. Ayat tegese sadda nguwati sapa wong rosani hu ing wasaq. Wa min hulan iku dengan saking contoh maknane wasaq. Qauluhu utawi dawe Allah fasuddul wasaq. Wal wisaq utawi al wisaq tapi bikasril wawi dengan mengkasroh wawu. Kalau di ayat pakai fathah wasaq. Lek wisaq piye? Iku lughatun juga salah satu lughat fi dalam melafatkan lafat wasaq. Jadi boleh diucap wasaq. Ada juga lughat yang membacanya wisaq. Wal muradu fil ayatil karimah utawi kang den karepake fasudul wasaq di dalam ayat di atas apa maknanya? Asrul a'da, menawan, bukan menawan, menarik itu bukan, menawan tawanan itu. Apa ini? Ya menawan. Menawan bisa menawan, menarik, memikat. Maksud gini menawan apa? Setelah ditawan kok ditahan. Jadi tawanan dulu baru jadi tahanan. Li'alla yuqattalu li'alla yaflutu supaya para tawanan perang mau ora ucul. Ditawan diikat ben ora ucul. Sedang disisetimbil ben ra ucul. Fa imma mannan itu masdar, fi'ilnya dibuang. Tamunnunahum mannan itu masdar dari tamunnuna yang dibuang. Padha karo wabil walidaini ihsanan ini masdar fi'il dibuang. Apa maknanya? Bil walidaini ahsinu. Nang wong tuwa padha agawe bagus sira kabeh. Ihsanan kelawan teman-teman gawe bagus.
tapi fi'il malah dibuang dari masdari. Wa bil walidaini ihsana. Manan yang ngono. Fa imma manan aslinya piye? Fa imma tamunnuna manan. Bisa jadi kamu memberikan anugerah pada mereka kebebasan dilepas, tawanan perang wis tuwek-tuwek wis dibalekne ae. Wa maknahu utai maknane manan iku an yutlaqa yen dilepas dibebaskan sarahul asir kebebasan tawanan biduni fidain tanpa minta tebusan wa biduni muqabil dan kelawan tanpa kompensasi ijol kadang dilepas tapi dengan kompensasi koncolku iku ya lepasan itu namanya dilepas dengan muqabil ya. Tak colne tapi bayar 1 miliar. Kuwi jenenge dilepas dengan fida. Nah yang dimaksud manan itu dilepas ngono tanpa fida, tanpa muqabil. Qala syair, benar ya? Maka nador rokalau manan tawarubbama mannal fata wa huwal mughab ya apa bawi mughayyatul mukh naku kala mengucap sapa asyairu penyair maka nadharraka ora bakal bahayani ing sira laum mananta lamun maringi kebebasan sapa sira melepas warubbama terkadang munna diberi kebebasan dilepas sapa al-fata seorang anak muda tentara enom wa huwa badal utawi al-fata iku al-mughayyitu mughayyitnya sing bahayani semeh padha ae maknane. Jadi kadang-kadang melepas salah satu tentara musuh malah baik. Sebab kadang lek enggak dilepas kuwi malah bahayani culne ae. Wa imma fidaan apa fidaan? Diculne tapi membayar tebusan. Masdaru fada, masdar saking fi'il madhi fada yufadi. Wal fida utai maknane fida iku an yutlaqa yanto diculne sapa al asiru tawanan perang muqabila malin halih dadi gantine bondo, kompensasi bondo. Yakhudhu yang bakal mengambil sapa wong hu ing bondo mau minhu dari asir. Diculne tapi setelah membayar sejumlah uang. Itu namanya fida. Ditebus. Nang Blitar lek ana wong mati dienekne acara bidaan maca kuluhu 1.000 niate gawe nebus dosane sing mati nebus fida karena ilah Jawa bidak apa anu arep bidaan sih qala dawuh fil lisan ing dalam lisanul arab al fida bil kasri maknanya fakakul asir melepas tawanan. Wal Arab utai wong Arab iku taqulu ngucap fataitul asir saya tebus al asir tawanan pakai hamzah ojo al asir zaman randi tata krama iku suul adab
Adabi tata krama ran duwe tata krama elek iki su itu maknane elek. Wong awam di fase-fase anu ki manjen kurang ajar suul azab. Wong suul adab kok malah suul azab. Jenenge wong awam. Sama aja tiru ngono lho, Bil. Alumni enggak asik dadak suul azab. Sambutan riyo kami sampaikan minal izin wal faizin jangan kayak Pak RW durung belajar wah kayak minal izin wal faizin ini ya dikenane kalimat itu kembali kepada fitrah aidun daliku isim fa'ilnya wong sing balik ning fitrah aid jamak muzakkar salim aidin. Kok iso minal izin ini piye? Minal aidin. Terus muka-muka bejo menang. Faza yafuzu fauzan. Isim fa'ilnya faiz. Wal faizin. Sing santai tenang. Ojo kupoh. Minal izin wal faizin. Fadaituhu. Ada kalimat fadaitu. Berarti wazan fa'ala yufa'ilu. Ada juga orang Arab mengucapnya wazan fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fada gitu dok. Kalau ingsun fada itu, mundoraknya yafti. Fada itu bimali. Fada itu nebus ingsun hu ing tawanan, bimali kelawan bondo ingsun. Fataituhu bi abi wa ummi. Kadang orang Arab mengucap yang demi ayah ibuku, tawanan telah saya tebus. Orang Arab mengucapnya kadang ada kalimat fataituhu bi abi wa ummi. Ngono mau gaya kalimat fataitu kalau konteksnya bukan menebus tawanan ya. Idza lam yakun nalika ora ana sapa wong orane iku asiron tawanan. Wa idza kana lamun ana sapa wong iku asiron tawanan mamlukan yang dimiliki dikuasai ulta maka ucapkan bukan fadaitu tapi wazan fa'ala ye fadaitu bukan fadaitu. Qala syair apa lagunya? Walakinni fataitu ummi ba'da ma'ala ra'sa minha kabrotun wa masyib. Walakinni tetapi ingsun iku fataitu menebus ingsun ummi ibu ingsun ba'da ma'ala sa'use ngunggai mabluk ar-ra'sa ing sirah minha dari ibuku kabrotun umur tua renta wa masyibun dan uban tak tebus setelah ibu saya benar-benar sepuh terlihat tua renta rambutnya sudah beruban memenuhi kepalanya ala ra'sa kabrotun wa masyibu tatu alkar harbu auzaroha peperangan itu sudah meletakkan sarung-sarungnya. Maksudnya sudah usai, selesai, bubar. Al-Auzar. Oh, bukan dari Izar ini ya. Ini dari Wizrun, keliru. Jam'u Wizrin, jama'i lafad Wizrin. Wahuwa ta'i maknani Wizrin fil asri asalih. Iku al-ismu dosa wa dzambu ya tegese dosa. Wa yutlaku digunakake apa lafad Auzar. Alal hamlis sakil beban berat wal muradu bihi utawi kang dimaksudkan dengan lafaz auzar beban berat iku alatul harbi bermacam-macam alat peperangan wa asqaliha dan alat-alat berat lek saiki yo apa mobil apa jenenge tang minas silah berupa pedang wal khayli kuda
wala atat pasak pantek. Kenapa nggo pantek? Di tengah hutan mesti nggawe tenda. Nggawe tenda sing praktis. Seret tarik karek ngencepne pantek selesai. Peralatan pramuka itu. Masa orang nggo pantek. Karo nggo petil. Inudui pantek. Wasummiyas silahu auzaron. Senjata pedang memang dinamakan juga auzaron. Di annahu krono setuni silah. Iku yuhmanu digawa dipanggul li siqali krono abote silah. Qalal a'sya wa a'dadtu lil harbi auzaraha. Wus mempersiapkan insun lil harbi kanggo perang. Auzaraha ing berbagai peralatan beratnya. Rimahan arupa tombak-tombak, tiwalan kang dawa. Wa khailan lan rupa jaran, zukuron kang lanang. Jaran itu kalau khison maksudnya mesti jaran lanang khison. Kalau khail itu jaran secara umum bisa lanang bisa wedok. Makanya kene karena yang disebut khail dan kepengin lanang ditambahi kalimat khailan dzukuron jaran lanang. Andai kalimatnya khisonan enggak perlu ditambahi dzukuron ya. Wa innama angin pestine sebab alasan ja'ata ka apa dhamiru dhamir muannatsan halis digawe muannas auzaroha haiku balik ning al harbu itu huwa apa hiya hu apa ha ning Quran dhamire gawe muannas ha berarti al harbu dianggap mu'annas majazi. Li'annal harba krono setuni lafad al harb iku mu'annasatun mu'annas. Wa maknal ayati maknani ayat hatta tantahiyal harbu sampai berakhir al harbu peperangan. Wa tata'a dan peperangan sudah meletakkan silahaha senjatanya. Fala yakunu qitalun ma'al musyrikin. Sehingga tidak ada lagi peperangan bersama orang-orang musyrik lidhu'fi syaukatihim. Karena memang sudah lemah kekuatan musyrik. Dzalika utai lafadz dzalik iku ismul isyarah. Dzalik utai lafadz dzalik iku ji'aden tekaake apa bi mengkono-mengkono lafadz dzalik lil fasli kanggo misah baina kalamaini antara dua kalam. Waqad katsura teman-teman wis akeh fi lughatil Arab apa sing akeh istimalu ismil isyarah nggunakake isim isyarah indal fasli nalika memisah baina kalamaini antara dua kalimat dipisah dengan isim isyarah. Dzalika wal intiqal lan nalika berpindah minal kalamil awal dari kalimat pertama lisani menuju berpindah kepada kalimat yang kedua disela-selai pakai zalik engkang menika wong Jawa ya sering ya menika kala wau diberi kalimat sela begitu. Ka'annahu qila dzalika ma kunna nurid an naqul. Itulah sesuatu yang kami ingin mengatakannya. Koyok-koyok ngono kuwi. Fi hadza sya'ni dalam masalah ini. Wa naqulu ba'dahu dan setelah ini kami akan mengatakan kadza wa kadza demikian ekstra. Lantasara minhum
Andai Allah mau, Allah akan menolong mereka. Ayat tegese intasara minhum, Allah bisa menolong, memenangkan mereka tanpa repot-repot berjuang. Tapi ya rapi ngene moro-moro pengen mangan sego ning ngarepe. Ya. Rapi moro-moro teko. Ngene ya rapi, enggak mendidik. Ya. Tidak bisa melahirkan generasi yang tangguh. Teori belajar Ivan Pavlov itu modelnya senantiasa, ya, penelitiannya pakai tikus, senantiasa memberikan ujian pelatihan berkali-kali, iso nanti pindah yang lain. Tikus diberi musir, stimulus iki. Terus berharap nanti kira-kira responnya begini. Kapan lagi diberi stimulus itu responnya begitu lagi. Sampai benar-benar terbiasa. Harapannya setiap ada stimulus itu responnya mesti begitu. Oke, mantap, ganti yang lain. Itu proses belajar itu lewat memberi stimulus, lalu responnya bagaimana terus. Lama-lama punya pengalaman. Ayat tegesi intasara Allah bisa memenangkan minhum mereka. Biduni an yukalifah tanpa Allah bebani. Kamu semua. Biharbin dengan perang. Au kitalin utawa ya tegesi perang. Wallahu qadirun ala ihlakil kuffar. Allah Maha Kuasa membinasakan, menghancurkan orang-orang kafir bidunya harbil muslimin tanpa harus umat Islam memerangi lahum kepada kufar. Walakinnahu ibtila'un minallah, tapi memang perintah jihad itu ujian dari Gusti Allah. Berkali-kali diberi materi ujian, terus berkali-kali bisa lulus. Akhirnya orang itu punya pengalaman, punya skill, punya pengetahuan tentang itu. Sewaktu-waktu ngadepi wis iso. Zaman benmangan GoFood, enggak pernah punya pengalaman godok mie, enggak pernah punya pengalaman masak lodeh. Wis pokoknya bendino isu awan sore GoFood. Barang rapi, mertuamu dawuh nduk, sesuk apa pengen rawon, kawan rawon nggih. Bawing rawon iki opo ya? Dadak tutorial mir. Tutorial pun ya enggak jamin rasane enak, ya. Makanya meskipun COVID itu praktis, tapi sebetulnya enggak memberimu pengalaman, enggak mendidik, ya. Sama dapat praktisnya, dapat enaknya, tapi kehilangan skill, kehilangan karakter, kehilangan pengalaman. Kuatir bendino wis ana nek mung godhog mie. Isone godhog mie tok. Ya. Jarak 10 tahun rene pondok gembilis berintik. Nyapa malah berintik lan bentinten digodhokaken mie. Walana beluwannakum, benar-benar kami akan ngetes kamu, dites dengan perang, ben lapo, hatta na'lamal mujahidina minkum, agar kami tahu siapa di antara kamu yang benar-benar mau berjuang. Sopo kader tenan iku sopo. Wassabirin, siapa di antara kamu yang benar-benar sabar, tangguh, dan siapa pula yang ecek-ecek, kacangan. Sopo sing kaleng-kaleng, sopo sing enggak kaleng-kaleng. Itu perlu diuji apa enggak? Perlulah. Nah, materi ujinya ya antara lain lewat perang itu, lewat jihad. Wa nabluwa
akhbarakum, dan agar kami bisa mengungkap kabar tentang kamu. Wawasanmu kayak apa, karaktermu kayak apa, mentalmu kayak apa, keterdikan kelihayanmu kayak apa, ya keikhlasanmu kayak apa, kesetiaanmu kayak apa. Kami ingin tahu juga sejauh mana berbagai kabar tentang sampean. Ya, track recordnya perlu diketahui lewat berbagai materi-materi perang itu. Qala al-Alusi, ojo dimaknai qala dawuh sapa Alusi kang bangsa alus ojo. Niki penulis tafsir besar. Walau yasha'ullahu lantasara minhum. Maksudnya lantaqama, niscaya Allah balaskan minhum dari musuh-musuh itu. Biba'di asbabil halak, kelawan sebagian sebab-sebab terjadinya kemusnahan, kebinasaan. Min khosfin misalnya ambles. Iso ae pangeran gawe wong kafir hancurin. Moro-moro kampungnya digawe ambles. Iso. Aurat fatin atau gempa, goncang, ya. Au gharakin atau kelelep. Apa kelelep? Apa? Tenggelam, hanyut. Au mautin jarif atau mati yang mengenaskan, kobongan, tabrak sepur, hancur terkeping-keping keseret sak kilo. Ya. Isoai pangeran menghancurkan musuh tanpa harus lewat peperangan. Tapi wong Allah pengen ngetes liya belua ba'dakum biba'd. Tegese amarakum, Allah perintah kalian semua bil harbi kelawan perang, liya belua agar Allah bisa ngetes mengetahui ba'dakum sebagian kamu biba'din dengan yang lain. Setelah diketahui, fayusibu, lalu Allah bisa memberi pahala al-mu'mina orang mukmin, wa yukrimu, nasabnya fayusiba, wa yukrima, lalu Allah memuliakan hu orang mukmin bisyahadah dengan mati syahid. Bisyahadah dimaknai sertifikat. Ini maknanya kitab ngelamun. Atau Allah akan memuliakan orang mukmin dengan memberi piagam, sertifikat. Wa yukhzi, dan Allah akan membuat hina al-kafiro ing wong kafir bil qatli kelawan den pateni wal azab lan kelawan disiksa. Wal ibtila utawi maknane ibtila ya betali tilaan fil lughah ing dalam bahasa maknane ali imtihan, nguji wal ikhtibar, ya tegese ngetes. Nah, alat tes itu harus dibuat seksama sesuai dengan tujuan dan target pembelajaran. Materi ini gak oleh menyimpang dari silabus gak oleh menyimpang dari tujuan. Ya, tujuan harus dibuat sesuai dengan apa yang diperlukan untuk masa depan anak didik, sesuai dengan ideologi yang dianut oleh bangsa itu, sesuai dengan karakter budaya, adat istiadat, unggah-ungguh. Ojo sampai sampean menjadi menteri pendidikan, gak tujuan pendidikan nasional, supaya pinter ngombe kabeh ngono ya ora iso. Lalu dibuat silabus, dibuat buku ajar plus yang lain-lain yang bisa mendukung tercapainya tujuan. Untuk mengukur tujuan sudah tercapai apa belum, perlu ada ujian. Di dalam ujian ada alat tes. Ya, namanya ya tes itu. Kriteria membuat tes yang baik uniku mau. Dan kalau ternyata berkali-kali dipakai, hasilnya senantiasa pas mendekati tujuan yang dimaksud, nah itu namanya apa? Kalau sesuai dengan tujuan namanya valid.
Terus kalau berkali-kali dipakai 10 kali, 100 kali hasilnya tetap valid. Namanya reliable, bertahun-tahun terbukti valid. Madhab Syafi'i itu sudah berlangsung 1242 tahun yang lalu. Dan enggak ambruk, enggak terbantahkan. Artinya kebenaran validitas madhab Syafi'i itu bukan lagi benar sesaat, tapi benar berkali-kali bertahun-tahun. Maka kita semakin yakin kebenaran sesuatu karena sesuatu itu benar terus, enggak terbantahkan. Reliability itu semakin meningkatkan kemantapan kebenaran itu. Nah, madhab Syafi'i koyo ngono sohe, koyo ngono terbukti 1000 tahun lebih eksis, dan di setiap zaman didukung oleh ulama-ulama besar. Madhab Syafi'i itu setiap zaman pasti ada ulama besar. Ngono wong sik enggak gelem karo madhab Syafi'i ya kebajot ati golek sing apa maneh. Kalau kamu merasa penting sesuatu harus nyuwun sewu komprehensif dalilnya. Imam Syafi'i itu wong sing paling berkomitmen dalil harus lengkap, sering tak omong. Maka Imam Syafi'i itu neng Mesir iyo, neng Baghdad iyo, neng Kufah iyo, neng Madinah iyo, neng Yaman iyo, neng Dindi, supaya koleksi hadisnya lengkap. Kalau zaman berkepentingan, verifikasi harus oke, cara ta'dil harus oke, biar enggak kecampuran hadis dhaif. Saat durungin zaman berkomitmen Imam Syafi'i kan biyen Mas. Idza sahhal hadis fa huwa madhabi. Asal hadis itu sahih, itu madhab saya. Imam Syafi'i ra gelem Mas hadis dhaif apa maneh maudhu. Lengkap, komprehensif dan akurat, usai diverifikasi. Lalu mengkaitkan antar variabel untuk melakukan analisa. Analisanya tajam sekali. Imam Syafi'i sangat teliti. Dan sejak zaman Syafi'i sampai sekarang 1200 tahun lebih enggak terpatahkan Mas. Artinya kebenaran itu teruji 1000 tahun lebih. Jadi kebenaran mazhab Syafi'i itu akurasi terpenuhi, validitas terpenuhi, lalu komprehensif terpenuhi, plus reliable, ya, plus teori kebenaran teori kebenaran itu begini. Kalau yang menyampaikan orang yang memang punya otoritas di situ, ya sudah orang awam percaya aja. Lek sing dawuh penyakit iki lho penyebabnya, obat iki. Sing dawuh memang dokter ahli itu, profesor dokter spesialis, dia otoritas. Nah itu sampean sing tukang ngarit taman SD, minggu taman SMP, rasah kakean pola. Saya mau mengkritik, ngojo ngeritik, saya akan menolak pendapat. Pendapatnya profesor dokter spesialis. Udah orang yang dawuh memang membidangi itu percaya saja. Itu filsafat kebenaran otorisme istilahnya. Ya, kayak begitulah. Dalam mazhab Syafi'i di samping memenuhi unsur universal, komprehensif, terus akurat, lalu valid, reliable, setiap kurun, setiap zaman ada tokoh yang mumpuni di situ. Didawuhkan oleh orang yang punya otoritas untuk dawuh di bidang itu. Jadi kalau zaman punya teori kebenaran otorisme, maka mazhab Syafi'i itu memenuhi kriteria itu juga. Zaman sekarang ini kita mengenal Yai Maimun Zubair. Terus sebelumnya ada Said Maliki, yang sekarang juga mazhab Syafi'i ada Syekh Ahmad Thayyib, Syekhul Azhar. Ya. Terus ada Wahbah
Zuhaili, Syekh Said Ramadan Al-Buti yang kena bom di Suriah itu. Kita nggak usah mamang. Ono tokoh-tokoh top yang memang punya otoritas ilmu. Dan setiap kurun itu ada. 1 abad lebih kok 1 abad. 1200 tahun lebih. Fatwanya nggak runtuh, nggak rungkat mas. Nah, terus zaman panggah moh karo ahli sunnah wal jamaah. Terus karepmu golek sing piye? Halo. Ibaratnya ngene lho Mbir. Sampeyan oleh calon sing ngarani ayu iki ra sampeyan tok. Iki lamun ngundang juri miswet 10 juri kabeh ngarani lek calonmu kuwi ayu. Diarani oleh orang yang punya otoritas di situ. Dan bertahun-tahun ayune bojomu iso nantiasa diakui siapa, enggak terbantahkan. 5 tahun yang lalu wong ngarani kuwi paling ayu. Tahun berikutnya panggah ngarani kuwi paling ayu. Reliable bertahun-tahun. Pakai kriteria analisa tentang ayu memang memenuhi. Ayu iku ngene lho. Irunge ngene, kulite ngene, hormone ngene, karaktere ngene. Ujan ayu tenan. Lah calonmu yo nek wis ana calon sing ngono kuwi terus panggah ra gelem. Terus karepmu golek sing piye? Jarene gemblek kula mon gelem mawon lah. Pun apa itu beda imtihan, beda ikhtibar. Dalam istilah ilmu pendidikan, imtihan itu ujian. Ya, ada takwim evaluasi. Di dalam evaluasi nanti ada ujian. Di dalam ujian ada alat uji. Soal-soal itu. Alat uji itu ikhtibar dalam bahasa Arab. Kalau takwim, ikhtibar itu hanya bagian dari alat uji tadi. Takwim nggak sembarangi, metodologinya, lalu budgetingnya, lalu manajemennya, lalu pola hubungan antara lembaga, guru, murid, wali, murid, dengan pemerintah, masyarakat, semuanya dievaluasi. Cuman tahu belajar ini pada demi, itu raruh. Oh, zaman syariah ya, sing paling benak ini. Kalau mboten ngertos lah, kalau syariah. Sesungguhnya tajak ngomong tentang syariah. Kalau yang mboten batak ngertos, kalau ini pramuka. Benak ngelesin bil. Fala yudhilla a'malahum. Maksudnya falan yudhi'a, Allah tidak akan menyia-nyiakan a'malahum, amal kebaikan mereka. Bal akan tetapi satu fadhu, amal kebaikan mereka akan tetap dijaga, direkam. Wa tukhallatu, akan tetap diabadikan. Lahum, bagi mereka. Lalu wa yujzauna, mereka akan dibalas alaiha, atas amal kebaikan itu, al-jaza al-awfa, dengan balasan yang sepenuhnya, yaumaddin, di hari kiamat. Arrafaha lahum, ayat tegese bayyanaha, Allah terangkan tentang surga itu lahum, bagi mereka. Wa a'lamahum, dan Allah beritahukan kepada mereka manazilahum, derajat-derajat mereka fiha, di dalam surga. Krana sadurunge mlebu wis weruh, ora salah kamar mbir. Aja mlebu swarga muga-muga aku mlebu iso salah kamar. Oleh midodari sing luwih ayu muga-muga salah kamar. Fala yukhtiuna, sehingga mereka tidak salah ketika masuk surga. Atau maksudnya arrafaha lahum, Allah beritahukan tentang surga kepada mereka fit dunya, di dunia. Caranya bizikri awsaufiha, dengan menyebutkan ciri-ciri surga. Kama qala ta'ala mathalul jannati allati wu'idal
muttaqun. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa itu apa? Bu, fiha anharum mimma in ghairi asin. Ya. Fiha di dalam surga anharun ada sungai-sungai mengalir min ma'in dari air ghairi asin yang tidak berubah. Benar-benar air segar. Payau pun tidak apa maneh asin belas. Jane enak tenan ning swarga ngono kuwi. Al maknal